Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, my name is Novi. Kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan khusus pada masalah budaya. Kita tahu bahwa keragaman budaya ya tentu, adalah keunikan ya yang ada di muka bumi dengan banyaknya suku maupun bangsa yang ada. Dan, keragaman budaya itu merupakan ciri khas ya, yaitu berupa keunikan ya, warisan dari nenek moyang dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi kebiasaan. Lalu ada hubungannya budaya itu dengan kesehatan. Di sini ada beberapa ya bahwa, cara pandang budaya terhadap penyakit ada kaitannya dengan perubahan hubungan dengan masyarakat, kemudian perubahan alam ya dan perubahan lingkungan ya. Secara medis ya sakit itu kan dikarenakan oleh, penyebabnya bakteri ya bisa dengan virus ya, jamur ya atau perubahan dari sel-sel yang tidak normal. Tetapi dari anggapan budaya itu sakit bisa beranggapan bahwa sakit itu bukan karena hal-hal tersebut, tetapi karena, misal, diguna-guna orang lain ya, atau misalkan diteluh ya, didukunin, atau makanan-makanan yang mereka, karena hubungan dengan masyarakatnya misalkan tidak baik ya, jadi, makanan yang mereka makan, mereka beranggapan bahwa itu sudah didukunin sehingga mengakibatkan mereka itu sakit. Lalu di sini ada, masalah budaya itu dengan, terhadap pemilihan jenis kelamin ya. Kalau secara biologi ya untuk, jenis kelamin ya itu adalah, eee, pembentukan ya, maksudnya pembentukan jenis kelamin kalau secara biologi itu biasanya dikarenakan pada posisi waktu berhubungan intim atau waktu koitus atau ada hubungannya dengan jenis makanan. Nah, tetapi kalau dalam budaya ya, untuk, pemilihan jenis kelamin ini, itu tentu ya anak laki-laki itu sangat diharapkan ya untuk meneruskan keturunan atau terah dalam keluarga, atau bagi mereka anak laki-laki itu sangat istimewa karena mereka, anak laki-laki itu yang mampu ya, yang mampu untuk meneruskan usaha keluarga mereka. Mereka beranggapan bahwa seorang, anak laki-laki lebih berarti, ketimbang anak perempuan yang memang, itu akan hanya menjadi ibu rumah tangga saja ya. Sehingga itu mereka, banyak, melakukan usaha ya, untuk, mendapatkan anak laki-laki seperti itu. Lalu ada pula mitos-mitos yang ada di masyarakat ya tentang jenis kelamin ini bahwa, mereka berkata bahwa, kalau jenis kelamin laki-laki itu, perutnya itu biasanya terlihat runcing ke depan ya, kemudian, ibunya lebih menyukai daging ya, kemudian makanan yang asin dan gurih, kemudian gerakannya tuh sangat aktif ya. Sedangkan kalau misalkan, seorang ibu tuh mengandung, anak perempuan, itu perutnya itu akan terlihat, lebih melebar ke samping ya. Kemudian, janin itu di perut itu lebih condong ke bawah ya. Kemudian gerakan janin itu lebih lambat. Lalu, vaginal birth after, sesar ya. Jadi ada aspek budaya yang juga dapat mempengaruhi ya, selain tadi jenis kelamin, ini ada juga, aspek budaya itu mempengaruhi pilihan VBAC ya, atau persepsi, tentang persalinan bahwa, normalisasi sesar itu di beberapa budaya, operasi sesar itu sering dianggap sebagai metode yang lebih aman dan modern ya, sehingga VBAC mungkin kurang populer. Kemudian nyeri ya, persepsi tentang nyeri persalinan juga bervariasi antar budaya. Beberapa budaya menganggap nyeri persalinan itu sebagai bagian yang alami ya dari proses ya, sementara yang lain mungkin lebih menghindari rasa sakit. Lalu, aspek budaya yang dapat, mempengaruhi pilihan persalinan, vagina after sesar itu adalah peran keluarga dan komunitas ya. Di sini adalah dukungan keluarga, di mana dukungan dari keluarga dan komunitas itu sangat penting ya dalam proses persalinan. Jika memang keluarga dan komunitas itu mendukung, tentu ya ibu hamil itu akan merasa percaya diri untuk memilih metode, VBAC ini ya, karena memang, tentunya itu, VBS ini akan, beresiko ya. Kemudian adalah pengalaman generasi sebelumnya. Jadi pengalaman dulu ya ada dalam keluarga ya bahwa pernah menjalani metode persalinan seperti ini. Jadi, mereka akan berbicara tentang pengalaman-pengalaman bahwa yang dulu
aman kok melakukan, persalinan, after sesar ini, persalinan kelahiran vagina per vagina after sesar ini, seperti itu. Lalu aspek budaya yang dapat mempengaruhi pilihan PBAC itu adalah akses layanan kesehatan ya. Jadi ketersediaan fasilitas tentunya ya. Kalau fasilitas kesehatan dan tenaga medis tidak mendukung ya, itu juga, bagaimana untuk, melakukan persalinan, vaginal birth after sesar ini. Jadi, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis itu yang mendukung VBAC ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya ya, kemudian keyakinan spiritual, jadi kepercayaan ya, percaya ya bahwa, kepercayaan spiritual itu mungkin ya bisa mempengaruhi pilihan metode persalinan, bahwa percaya bahwa ini bisa gitu kan, yakin bahwa, eee, kelahiran setelah sesar ini bisa dilakukan gitu kan, mereka memiliki kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Lalu seperti apa sih sikap bidan untuk menghadapi, vaginal birth after sesar ini? Yang pertama itu, ada beberapa sikap ya, dari bidan itu sangat mendukung ya, sangat mendukung, bidan ini sangat mendukung. Karena, bidan ini percaya bahwa PBAC ini adalah pilihan yang aman dan alami bagi banyak ibu dan akan memberikan dukungan penuh kepada ibu yang ingin mencoba ya. Atau mendukung tapi dengan syarat ya, bidan mendukung ya dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak ada kelainan atau tidak ada komplikasi medis yang serius ya, misalkan, persalinannya itu, tidak ada komplikasi ya, kemudian adanya, pemantauan ketat selama persalinan ya, kemudian atau bidan itu netral ya, bidan ini tidak memiliki pendapat yang kuat ya tentang PBAC ini dan akan memberikan informasi yang objektif kepada ibu agar mereka tidak membuat keputusan sendiri. Atau bahkan ya ada bidan yang tidak mendukung ya, karena berbagai alasannya. Ya tentu pasti bidan merasa khawatir ya akan resiko komplikasi, pada persalinan vaginal birth after sesar ini, atau bidan memang, tidak ada pengalaman-pengalaman dalam menangani persalinan PBAC ini. Jadi ada aspek budaya ya yang mempengaruhi persiapan persalinan ya, peran keluarga dan komunitas. Jadi ada dukungan sosial sehingga tingkat, dukungan sosial ini yang diterima dari ibu hamil ini itu berbeda ya. Jadi, ada komunitas yang ya artinya bervariasi ya antar budaya ya. Jadi ada yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendampingi ibu hamil selama proses persalinan. Kemudian adalah pengambilan keputusan ya. Jadi ada beberapa budaya yang memang pengambilan keputusannya itu tentang persalinan itu, ada yang memang harus melibatkan beberapa keluarga, artinya bukan hanya pasangan ya, tetapi, yang lain dari di luar keluarga kecilnya ya, misalkan orang tuanya, ya mertuanya, ya atau pamannya dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada aspek budaya yang mempengaruhi persiapan persalinan itu dengan praktik tradisional ya, contoh dukun beranak ya, di banyak, budaya itu justru dukun beranak itu memiliki peran penting ya. Jadi dari dalam membantu persalinan, mereka lebih lebih percaya pada dukun, daripada, tenaga kesehatan ya. Karena, eee, apa mereka itu memiliki pengetahuan dan praktek tradisional. Jadi mereka sudah dari turun-temurun gitu ya. Ini si mbah ini sudah turun-temurun, membantu melahirkan ya, sehingga mereka itu lebih percaya kepada mbah dukun ketimbang, daripada tenaga kesehatan yang ada di tempat mereka. Dan mereka juga ada yang pada jamu dan ramuan. Jadi mereka pada saat, persiapan persalinan itu, untuk memperlancar persalinan ya, supaya lancar itu ada jamu atau minuman-minuman ya, seperti kadang ada juga yang minuman yang memang seharusnya, tidak diberikan ya pada saat sebelum persalinan itu ya, misalkan kayak seperti rumput, Fatimah gitu ya, itu bisa memperlancar persalinan supaya persalinan cepat. Tetapi tentu dalam medis ya itu belum, justru kalau misalkan diberikan sebelum persalinan itu justru malah bisa berakibatkan, bisa membahayakan ibu ya, seperti itu. Lalu ada akses layanan kesehatan ya, di mana fasilitas kesehatan ini tentu ketersediaan fasilitas tenaga kesehatan dan tenaga medis ini tentu ya yang berkualitas itu memang, dipengaruhi oleh budaya ya. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan, masyarakat ya. Jika memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis itu, baik, tentu, mereka akan, senantiasa ya,
untuk, melakukan persalinan itu di tempat, kesehatan ya, seperti rumah sakit atau klinik bersalin ya, itu tadi. Jadi sehingga, ada hubungannya ya dengan fasilitas kesehatan dengan, faktor budaya tersebut. Kemudian percaya pada medis ya, mereka lebih percaya, artinya tingkat kepercayaan kepada medis itu, tinggi ya, tetapi ya tadi, seperti tadi, ada juga yang memang mereka, kepercayaan terhadap medis itu kurang, sehingga mereka lebih percaya kepada dukun beranak. Nah, ini adalah contoh pengaruh budaya ya di persiapan persalinan. Ini ada budaya timur ya, kalau misalkan di keluarga besar, di situ ada keluarga besar tuh, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ibu hamil dan membantu persiapan persalinan. Kemudian ada praktik tradisional ya, masih ada penggunaan jamu ya, kemudian pijat tradisional ya, jadi, dipijat supaya lancar lahirnya, seperti itu. Kemudian ada juga budaya barat. Kalau budaya barat itu biasa cenderung lebih mandiri ya, ibu hamil itu lebih mandiri dalam mempersiapkan persalinannya. Dan, mereka lebih percaya untuk, persalinan itu di tenaga kesehatan ya, atau di rumah sakit dengan bantuan tenaga medis yang profesional. Lalu ada dampak budaya juga ya terhadap persiapan persalinan ya, bahwa pilihan metode persalinan ya, kalau budaya itu, tentu mempengaruhi pilihan metode persalinannya, apakah mau sesar, apakah normal, ataukah, dengan bantuan dukun beranak atau ini mbah dukun ya. Kemudian persiapan mental, cara ibu hamil mempersiapkan diri secara mental tentu, untuk menghadapi persalinan itu juga dipengaruhi oleh budaya, seperti apa? Ibu hamil itu dalam mempersiapkan dirinya. Kemudian ada dukungan sosial. Jadi tingkat dukungan sosial yang diterima ibu hamil tentu dapat mempengaruhi tingkat stres ya. Ibu, jika ada dukungan-dukungan sosial tentu ibu akan tidak mengurangi tingkat stres ibu. Ya ibu pasti dalam keadaan cemas ya, pada saat ingin bersalin dalam keadaan cemas yang tinggi ya. Sehingga jika ada dukungan-dukungan sosial tentu itu akan, menurunkan ya, sehingga, menurunkan kecemasan dan stres ibu selama persalinan. Nah, yang berikutnya adalah permasalahan budaya dalam persiapan persalinan dan kelahiran pada ibu dengan kebutuhan khusus ya. Jadi ini adalah, ibu yang berkebutuhan khusus. Ini, bahwa ada stigma dan diskriminasi ya untuk perempuan dengan disabilitas ya, bahwa perempuan dengan disabilitas tuh seringkali dipandang itu yang, sebagai ibu yang tidak mampu ya, atau ibu yang nggak layak ya untuk anaknya ya. Kemudian apalagi perempuan dengan kondisi medis yang kronis ya, jadi, menjadi beban bagi keluarga atau bagi masyarakat. Kemudian kurangnya informasi yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Bagaimana, eee, persiapan mereka untuk menghadapi persalinan, itu tidak ada akses sehingga mereka tidak mendapatkan informasi atau layanan-layanan kesehatan yang keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif ya. Lalu ada praktek budaya yang restriktif ya, bahwa ada peran gender juga, beberapa budaya memiliki pandangan yang terbatas ya tentang, peran perempuan, terutama perempuan dengan disabilitas ya, atau kepercayaan mistis ya, bahwa nah ini, kepercayaan bahwa atau tahayul ya, terkait kehamilan dan persalinan itu membatasi pilihan dan akses mereka terhadap perawatan kesehatan. Lalu dukungan sosial yang terbatas, misal keluarga. Keluarga itu kalau, keluarga kurang dukungan ya dan komunitas kurang, mendukung ya, tentu mereka itu akan terisolasi ya, sehingga, bagaimana mereka akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik ya, karena mereka saja terisolasi ya. Jadi tentu mereka akan kesulitan dalam menghadapi, tantangan-tantangan dalam, persalinan itu. Kemudian pertimbangan medis yang kurang ya, komprehensif ya. Jadi hanya fokus pada bagaimana proses persalinannya tanpa melihat bagaimana emosi ya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan psikologis si ibu itu, tidak diabaikan ya. Artinya lalu pasti ada tantangan ya merawat ya bagi wanita yang tadi sudah melahirkan ya, kemudian, memiliki anak, tentu mereka ada tantangan tersendiri, merawat anak pada ibu yang berkebutuhan khusus ya. Di sini ada stigma terhadap anak ya, bahwa anak-anak ini ada stigma ya di masyarakat bahwa anak-anak yang lahir dari ibu dengan, kebutuhan khusus itu seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi ya, di masyarakat ya.
atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan anak, ya perawatan ya. Jadi ibu dengan disabilitas ya mungkin bisa kesulitan ya dalam memberikan perawatan fisik, emosional yang memadai bagi anaknya. Apalagi tadi tidak ada dukungan ya seperti itu. Kemudian stimulasi, kurangnya stimulasi yang tepat ya. Bagaimana tahapan perkembangan anak itu dari nol sampai berikutnya itu seperti apa. Apalagi misalkan tidak ada informasi yang jelas bagaimana sih mereka harus merawat anak ini gitu ya. Sedangkan pada mereka sendiri ada kekurangan ya, karena disabilitas itu tadi, sehingga kesulitan ya, mereka untuk merawat anaknya. Tentu ya ini akan, apa namanya, ada dukungan ya, harusnya memang ada dukungan sosial ya. Nah ini kalau misalkan dukungan sosialnya terbatas apalagi di keluarga, keluarga mungkin nggak siap ya, misalkan seorang wanita yang dengan disabilitas kemudian melahirkan, keluarga tidak siap, ya kemudian tidak bisa membantu, itu tentu akan, apa namanya, menambah ya beban bagi ibu. Bagaimana ibu mau merawat anaknya, sedangkan keluarga yang mestinya membantu itu tidak siap, tidak mampu ya memberikan dukungan yang diperlukan. Atau orang-orang sekitar atau komunitas ya, kurangnya kesadaran ya dari tetangga dan sebagainya ya, dukungan dari komunitas itu bagaimana si ibu ya untuk, menerima layanan kesehatan ya, layanan ke mana mereka akan, apa namanya, mendapatkan layanan kesehatan itu. Jadi aksesnya kurang gitu ya. Sehingga memang kalau untuk ibu yang berkebutuhan khusus memiliki anak, tentu dukungan-dukungan dari keluarga terdekat ya, dengan, komunitas, tetangga ya, kemudian, bidan ya, terutama dari bidan ya, tentu itu sangat membantu sekali jika mereka mendapat dukungan yang penuh ya, sehingga mereka bisa merawat anaknya sebagaimana, wanita normal merawat anaknya ya, karena ada dukungan-dukungan tersebut. Mungkin ini yang bisa saya, sampaikan ya pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.